Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hasanah, biasa dipanggil Bu Ana. Kebetulan di SMK Informatika Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Cirebon ini, Bu Ana ngajar mata pelajaran sejarah di kelas 10 dan kelas 11. Kalau ditanya dari awal pengen jadi guru apa enggak, mungkin kayaknya sebagian besar enggak sih. Kayak kalian aja kan, masih bingung gitu kan, kira-kira mau jadi apa ya abis lulus sekolah, nanti mau ngapain, mau kemana gitu kan. Cuman pertimbangannya kenapa bisa jadi guru, dulu waktu milih PTN ya, berarti ya awalnya ya, milih PTN itu awalnya karena senang belajar pastinya, sih gaya banget ya. Senang belajar, terus senang diskusi, senang ngajarin orang gitu ya, maksudnya senang berbagi lah gitu, senang diskusi, bahas misalnya soal bareng-bareng gitu. Terus berpikir kalau guru itu profesi yang kayaknya untuk perempuan bisa fleksibel, walaupun ya sebenarnya nggak fleksibel banget sih. Ya, apalagi mikirnya dulu kan orang tua berpikiran kalau udah jadi guru aja ya, jadi ada alasan orang tua juga nih gitu kan yang mengarahkan, jadi udah jadi guru aja karena kan guru enak gitu ya, lebih fleksibel jam kerjanya, terus nggak terlalu panjang waktu kerjanya dulu ya. sebelum sekarang kan eranya udah sekolah full day gitu kan, jadi sampai sore, akhirnya kan ya sama aja sih, nggak fleksibel juga. Ya jadi pagi sampai sore kerjanya gitu kan, jam kerjanya, jadi ya dibilang fleksibel nggak juga. Tantangan terbesar tantangan terbesar itu sebenarnya kalau dari dalam diri ya, sebenarnya kan ngajar itu juga tantangan ya, maksudnya nggak cuman kita masuk kelas terus ngajar, ngomong, ketemu sama anak-anak gitu kan. Nah, tantangannya yang pertama kalau dari diri sendiri pastinya ya tantangan untuk terus belajar, tantangan untuk terus berkembang kreatif gitu ya, karena kan nggak mungkin dong kita cuma ngandelin bekal yang udah kita dapat di bangku kuliah aja. Sedangkan zaman itu kan semakin berubah nih, semakin dinamis gitu ya, ibaratnya berubah-ubah, jadi nggak mungkin ilmu itu ya segitu-gitu aja ya. Jadi kita sebagai guru juga harus punya kemauan untuk belajar terus ya, untuk mengembangkan diri gitu ya, entah itu skill komunikasinya, skill kreativitasnya, bagaimana memanfaatkan teknologi gitu ya. Nah, itu merupakan tantangan terbesar juga sih, karena kan pastinya menyingkirkan rasa malas itu kan susah ya. Jadi pastinya itu tantangan terbesarnya yaitu belajar terus menerus ya, nggak berhenti sampai di zaman kuliah aja, tapi belajar terus menerus ya, jadi biar skillnya tetap bertambah sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Terus kalau tantangan yang didapat dari siswa gitu ya, pastinya menumbuhkan ketertarikan siswa nih tentang pelajaran yang kita ampu gitu ya, misalkan kayak pelajaran sejarah, kan nggak semua orang juga suka sejarah kan ya, atau bahkan mungkin sedikit gitu kan yang suka belajar sejarah. Nah, tapi gimana nih caranya kita untuk membuat siswa gitu kan untuk tertarik tentang materi di hari tersebut gitu. Pastinya seneng dong ya kan, apalagi kita sebagai guru misalkan melihat siswanya aktif ya, memiliki ketertarikan terhadap suatu materi atau suatu topik yang lagi dibahas, apalagi sampai
ibaratnya dikatakan dia menang lomba misalnya gitu ya. Nah ya pasti sangat bersyukur, sangat bangga gitu. Ibaratnya kayak kita sebagai guru ternyata bisa memfasilitasi nih ya, memfasilitasi siswa, mendampingi siswa untuk bisa mencapai apa yang dia mau. Keseringan apa ya, diskusi ya, diskusi kelompok sih lebih seringnya. Kenapa diskusi kelompok? Karena kan Bu Ana ngajarnya sejarah nih gitu ya, mungkin kan orang-orang berpikiran kayak banyak banget materinya, banyak banget teks yang harus dibaca gitu kan. Nah kalau harus Bu Ana yang jelasin ya, atau hanya Bu Ana yang ceramah ngoceh gitu ya di depan siswa, pastinya kan itu akan boring banget gitu ya, bakalan bosen banget gitu. Jadi sesuai dengan kurikulum Merdeka gitu ya, atau kurikulum terbaru, ya pembelajaran itu berpusatnya di siswa ya, jadi student center ya, jadi bukan teacher center. Jadi pembelajaran itu bukan hanya berpusat kepada gurunya aja, tapi harus ke siswa, karena kan yang belajar siswanya ya. Kalau guru ibaratnya tugasnya hanya memfasilitasi, hanya mendampingi, membersamai gitu. Jadi ibaratnya kita kayak ya udah fasilitator ya, kita yang mengarahkan kira-kira pembelajaran tuh mau arahnya kemana sih ya. Kita pengen siswanya itu paham tentang apa, atau kegiatannya hari ini mau ngapain gitu. Tapi kalau untuk materinya sendiri harusnya siswa yang berperan aktif cari tahu gitu kan, lewat diskusi-diskusi ya, atau bahkan mungkin biasanya kalau habis diskusi kan presentasi gitu ya. Jadi diharapkan dengan metode tersebut, karena siswa terlibat aktif gitu ya, dan ibaratnya dia yang cari materi, dia yang menganalisis, jadi nanti semoga ilmunya itu lebih melekat di siswa tersebut ya, karena dia yang ibaratnya benar-benar cari tahu nih gitu. Dia nggak cuma duduk di kelas terus dengerin Bu Ana ngomong gitu ya. Kalau dengerin Bu Ana ngomong doang kan pasti bosen gitu ya, dan ibaratnya nanti masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Menjadi siswa yang sukses. Menjadi siswa yang sukses itu menurut Bu Ana harus memiliki rasa keingintahuan yang tinggi ya. Jadi jangan apa-apa itu diterima aja ya, tapi coba dicari tahu kenapa sih begini, kenapa sih begitu ya. Jadi ibaratnya melatih daya kritis kalian gitu ya. Jadi jangan kamu mendapatkan informasi, apalagi di zaman sekarang yang serba teknologi, informasi gampang didapat gitu ya, kamu telan mentah-mentah informasi itu ya. Tapi kamu harus cari tahu ya, harus penasaran nih gitu kan, rasa ingin tahunya harus tinggi, harus penasaran terus-terusan, kenapa begini, kenapa begitu. Karena dengan rasa ingin tahu yang tinggi ya, pastinya itu mendorong kalian untuk tahu lebih dari teman-teman yang lain gitu. Dan tahu lebih itu kan otomatis menambah wawasan kalian, memperluas wawasan kalian gitu. Dan orang yang sukses kan nggak mungkin wawasannya kecil ya, pasti wawasannya luas. Terus mentalnya juga nggak melempem gitu ya, nggak apa namanya, mental tempe gitu kan. Jadi kalau orang yang rasa ingin tahunya tinggi ya, pasti dia mentalnya kuat, dia pengen cari tahu kemanapun ya. Dia harus kreativitas mencari informasi, dia harus kreatif untuk mencari informasi, entah itu dari internet, entah itu datang ke tempatnya langsung gitu kan, atau wawancara ke orang-orang yang mungkin terlibat.